Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoiratun Nisa, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Seram bagian Timur. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan poin 3.3.A.7 demonstrasi kontekstual untuk modul pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun program yang saya usung adalah Smart Book Interest the Journey of Learning English atau disingkat SMILE. SMILE ini adalah buku pintar berisi materi-materi bahasa Inggris yang dibuat dan didesain sendiri oleh murid dengan bahan dasar kain flanel. Selain lebih kekinian, SMILE ini adalah wujud dari kemerdekaan murid dalam belajar, berkreasi, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. Latar belakang saya memilih program SMILE adalah yang pertama, sebagian murid merasa jenuh dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Kedua, semangat literasi murid yang mulai menurun. Tiga, murid menghabiskan waktu luangnya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan keempat, adalah ingin menyajikan pembelajaran yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tujuan dari program SMILE ini adalah meningkatkan minat belajar serta literasi murid, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, meningkatkan profil pelajar Pancasila, khususnya di bagian kreatif dan gotong royong, serta menciptakan quality time bagi murid. Ini tujuannya adalah mengurangi kegiatan murid untuk hal-hal yang tidak positif. Untuk melaksanakan program SMILE ini, saya melakukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan kemudian mengatur eksekusi. Berikut ini penjelasannya. Untuk bagian buat pertanyaan yang saya susun adalah bagaimanakah cara meningkatkan minat belajar bahasa Inggris dan literasi murid? Program apa yang mampu meningkatkan kepemimpinan murid? Bagaimana menumbuhkan kreativitas murid untuk hal-hal yang positif? Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka ada beberapa tindakan yang diambil, yaitu melakukan riset digital tentang cara kreatif dalam meningkatkan minat belajar dan literasi murid. Guru mata pelajaran bahasa Inggris melakukan riset di setiap kelas tentang bakat dan minat murid. Yang ketiga, saling bertukar pikiran antar wali kelas dan rekan guru lain terkait minat dan bakat murid. Di bagian ambil pelajaran, pertanyaan yang saya usung adalah apa pengaruh kreativitas murid dalam meningkatkan kemampuan literasi murid dalam pembelajaran? Strategi apa yang harus dilakukan agar murid dapat melakukan literasi dengan memanfaatkan kreativitas yang mereka miliki? Adakah sekolah lain yang telah menerapkan kreativitas murid dalam meningkatkan kemampuan literasi murid? Dari ketiga pertanyaan tersebut akan diambil 3 tindakan, yaitu 1. Melakukan studi digital ke sekolah yang telah mengembangkan kemampuan literasi murid dengan cara kreatif. 2. Berdiskusi dengan rekan guru bahasa Inggris dari sekolah lain tentang cara menumbuhkan minat belajar, kreativitas, sekaligus literasi murid. 3. Guru bahasa Inggris akan melakukan diskusi dengan murid terkait kegiatan-kegiatan positif yang biasa mereka lakukan untuk mengisi waktu luang. Kekuatan yang kami miliki di sekolah adalah beragamnya potensi serta bakat yang dimiliki oleh para murid sehingga dapat dimanfaatkan untuk program SMILE ini. Pada tahapan berikutnya yaitu gali mimpi, berikut pertanyaan yang saya usung yaitu apakah program SMILE dapat meningkatkan minat belajar sekaligus kreativitas murid? Apa manfaat program SMILE bagi peningkatan kepemimpinan murid? Bagaimana pendapat murid jika program SMILE diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas? Apa saja ide kreatif dari murid terkait proses pembuatan SMILE? Nah, dari pertanyaan ini akan dilakukan beberapa tindakan, yaitu melakukan curah pendapat dengan murid terkait desain SMILE serta materi apa yang akan mereka
masukkan dalam smile mereka. 2. Membiarkan murid berkolaborasi dengan kelompok yang mereka bentuk sendiri. Ketiga, memberikan kebebasan bagi murid dalam berproses sesuai job kerja yang telah ditentukan masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, mulai menerapkannya pada tahun ajaran 2022-2023. Bagian berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang akan diusung adalah, dimulai dari kelas manakah target program SMILE akan diterapkan? Bagaimana strategi penerapan program SMILE agar dapat menyenangkan bagi murid? Dari dua pertanyaan tersebut, ada tindakan yang akan diambil, yaitu target program SMILE ini berlaku bagi semua kelas. Guru bahasa Inggris memiliki catatan progres pembuatan SMILE dari awal, kemudian strateginya menyediakan bahan dan biarkan murid berkreasi, serta berikan penghargaan kepada kelas yang terkreatif dalam membuat desain SMILE-nya. Selanjutnya di bagian atur eksekusi, pertanyaan yang diusung adalah siapa saja yang terlibat, kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan, serta bagaimana agar program SMILE ini dapat konsisten dilaksanakan sehingga menumbuhkan suara, pilihan, serta kepemilikan murid. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, tindakan yang akan diambil adalah guru bahasa Inggris membentuk teamwork yang terdiri dari murid di kelasnya masing-masing. Kemudian guru mapel berkolaborasi bersama guru prakarya dan guru seni budaya untuk mendampingi tiap tim dalam proses pembuatan SMILE. Guru mata pelajaran juga membuat catatan progres serta refleksi dampak program SMILE bagi murid. Dan jangan lupa untuk melibatkan murid secara aktif dari mulai perencanaan, proses pembuatan, hingga penerapan SMILE di kelas nantinya. Aset dan kekuatan yang mendukung program SMILE di sekolah kami adalah 1. Modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, masyarakat sekitar, orang tua, serta murid sendiri yang memiliki bakat dan potensi yang beragam. Modal kedua yaitu modal fisik berupa sarana prasarana yang mendukung di sekolah kami. Ketiga, modal lingkungan atau alam yang dapat juga dijadikan bahan atau sumber dalam membuat SMILE. Selanjutnya ada modal agama dan budaya yang dapat diangkat menjadi tema SMILE yang sedang murid buat. Berikutnya untuk melihat apakah program SMILE ini mendukung penyampaian suara, pilihan, dan kepemilikan murid, maka kita akan melihatnya di diagram Y. Untuk suara, didapatkan dari pembentukan kelompok per kelas, kemudian diskusi menentukan materi dan desain. Untuk bagian pilihan murid, didapatkan dari terbentuknya kelompok, menyepakati materi, kemudian desain SMILE yang bebas per kelompok. Untuk kepemilikan murid, diperoleh dengan cara seluruh siswa bekerja secara aktif sesuai dengan job kerjanya masing-masing secara bertanggung jawab. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.